Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Let's begin the session by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. So today we can meet again via Zoom meeting. The last two sessions you are doing your project. The first project is translating from English into Indonesia, and the second project is translating from Indonesian into English. So today we are going to discuss the product of your project. Yeah. First, let's discuss the first one, the first project, translating from English into Indonesian. Did you use any application when you are doing the project? I use Bing Translation. Bing Translation, and then how was your experience using that Bing Translation app, Mega? It's just the same as Google Translate. The same in terms of what? Kayak gimana ya, Mem? Fiturnya sama? Iya gitu, Mem. Tampilannya serupa? Tidak. Tidak serupa. Mana yang lebih comfortable? Google Translate or Bing? Mana yang tampilannya ini? Tapi kayaknya masih bingung gitu, Mem. Bingung gimana? Lebih ke Bing atau ke Google Translate. Maksudnya? Lebih nyamannya gitu, Mem. Kamu masih bingung? Iya, Mem. Sebentar. Oke. Ya. Yang lain ada yang menggunakan aplikasi lain selain Bing? Saya Microsoft Translator. Microsoft Translator. And how was your experience, Rizky? Gimana ya? Saya lebih enak. Lebih enak. Lebih enak pakai Google Translate sih daripada Microsoft. Lebih enak pakai Google Translate. Kenapa? Enaknya gimana? Soalnya di Microsoft Translator itu katanya terbatas gitu. Jadi kayak harus misalkan cuma bisa 500 kata gitu misalkan. Jadi nggak bisa lebih. Kalau Google Translate bisa banyak gitu. Ya. Oke.
Jadi masih menurutmu masih lebih unggul Google Translate ya dibanding Microsoft Translator. Iya, terus katanya juga kadang susah dimengerti gitu. Hasil terjemahannya Iya, benar. tidak wajar dan kurang berterima. Iya, benar. Oke. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Yang punya Rizky dulu, coba Rizky bisa ditampilkan. Rizky, saya jadikan Rizky host ya. Kan banyak yang pakai Microsoft, ada lagi selain Rizky atau yang pakai Bing selain ini? Bentar, Rizky, mana Rizky? Oke, Rizky. Iya. Rizky? Iya. Ya. Halo Rizky. Iya. Ya. Kamu sudah jadi host, bisa ditampilkan produk terjemahan kamu? Sebentar. I would like to emphasize once again that no matter intelligent an application, an application belongs to artificial intelligence. But no matter how intelligent an application, human beings are still more intelligent. Why? Because when you use an application, they only works on what is explicit. Ya, jadi aplikasi itu hanya bekerja secara eksplisit saja. They do not consider the implicit one. Sedangkan kalau kita bicara message, there are some messages delivered explicitly and there are some messages delivered implicitly. Ya, makanya manusia itu equipped with senses, rasa, ya. Kewajaran dan wajar dan berterima itu semuanya sangat mengandalkan rasa. Ya, nanti coba kita lihat ada kasus yang kita temukan nggak dari pekerjaan kamu ini. Rizky, sudah Rizky? Rizky, are you there? Iya, Miss. Sebentar. Laptop saya melek. Oh, oke. Ya, jadi teman-teman kalau ketika misalnya yang ketika kita mau discuss kayak gini nih, misalnya saya pilih punya Rizky, bukan berarti saya pilih kasih atau apa, tidak. Semua word boleh ini, karena tadi dari kemarin itu banyak yang sudah pakai Bing Translation, ya saya mau coba lihat yang hasil dari Microsoft gitu ya. Jadi tidak random juga sih, ada certain consideration kenapa pakai punya siapa gitu ya. Dan buat yang ditunjuk juga jangan takut. We are not going to criticize ya. But we are trying to learn things from all of your work gitu ya. Jadi bersyukur dan berterima kasih kalau misalnya kamu dan produk kamu ditunjuk untuk jadikan bahan diskusi pada pertemuan. Oke. Rizky, ketika kamu menerjemahkan ini pakai Microsoft Translation, kamu lakukan perubahan-perubahan atau revisi-revisi lagi enggak?
Ada beberapa yang saya ubah gitu. Kenapa? Ada beberapa yang saya ubah, revisi. Ada Saya revisi. Oke, ada kamu kamu tandai atau tidak? Oh, kalau yang dari Microsoft enggak, saya langsung itu aja. Yang dari Microsoft yang produk kamu? Yang kamu ada perubahan di bagian mana? Yang saya ada perubahan. Yang mana? Kita pakai yang punya kamu dulu. Yang mana ya? Oke. Kemarin ya? Oke, kita lihat paragraf pertama. Nah, oke, sebelum discuss ini, teman-teman ketika mendapatkan teks ini mengenai metacognitive awareness inventory, do you have any background knowledge about this? Kamu sudah tahu atau sudah punya pengalaman atau pengetahuan yang latar belakang pengetahuan mengenai hal ini? Ya, belum. Atau kamu baru pertama kali dengar? Iya, Ma'am. Baru pertama. Baru pertama kali dengar istilah metacognitive awareness inventory ini? Yes. Iya, Ma'am. Okay. And then ketika kamu baru pertama kali dengar ini, did you make some research? Kenapa? Not yet. Not yet maksudnya gimana? Tidak melakukan atau langsung translate menggunakan aplikasi? Atau translate menggunakan aplikasi dulu, baru kemudian kamu melakukan riset? Kontraktor sendiri dulu sama menggunakan aplikasi Mixis. Tapi kalau riset lebih dalam masih belum. Tapi kamu melakukan upaya-upaya untuk mencari tahu ini tuh apa sih gitu? Karena ketika kita mau menerjemahkan itu kan kita wajib untuk memahami kan gitu ya. Kalau untuk sampai paham kan harus tahu dulu ini tuh tentang apa sih gitu ya. Kita harus punya pengetahuan dulu soal ini gitu. Waktu itu saya nyari ini arti dari metakognitif di Google. Definisinya gitu. Ya. Iya, Ma'am. Oke. Yuk kita coba inikan dulu ya. Paragraf pertama. Coba dibaca paragraf pertama. Teks aslinya dulu. Silakan. Rizky. Paragraf pertama, kalimat pertama. Yang bahasa Inggrisnya. Ya.
There are several studies and inventories focused on students' metacognition, but only a few take into account the teacher's cognitive awareness. And there are less studies where both of these groups are examined. Oke, apa terjemahannya gimana yang kamu sudah pakai Microsoft Translation, kemudian kamu apa namanya ini kan dengan ini kamu sendiri gitu ya. Yang bagaimana hasilnya jadinya? Ya, dibaca. Ada beberapa penelitian dan inventaris yang berfokus pada metakognisi siswa, tapi hanya sedikit yang memperhitungkan kesadaran metakognitif guru, dan bahkan ada lebih sedikit studi di mana kedua kelompok ini diperiksa. Oke, nah menurut kamu bagaimana tingkat kewajaran dan keberterimaan dari terjemahan ini, Rizky? Maksud tingkat kewajaran? Oh, kalau kita lihat di sini kan ada perbandingan ya, ada perbandingan antara penelitian tentang metacognitive awareness yang dilakukan terhadap siswa dan guru, dan keduanya kan gitu ya. Jadi ada tiga di sini ya, teman-teman. Ini bisa melihat di kalimat ini pesan yang ingin disampaikan adalah ada penelitian yang dilakukan terkait dengan metacognitive awareness inventory, di mana subjek penelitiannya adalah siswa, guru, siswa dan guru. Jadi ada 3. Nah, penelitian terhadap siswa banyak. Penelitian terhadap guru lebih sedikit daripada penelitian terhadap siswa. Penelitian terhadap kedua kelompok guru dan siswa ini lebih sedikit lagi kan gitu. Ya enggak? Yeah. Hello, I need your response. Yeah, ma'am. Iya, Ma'am. Seperti ya yang kamu yang difahami dari kalimat pertama ini kan begitu. Nah, bagaimana kita mereformulate message ini ke dalam bahasa target atau bahasa Indonesia dalam hal ini? Kalau dari hasil terjemahan Rizky ini, ada beberapa penelitian dan inventaris yang berfokus pada metakognisi siswa, tetapi hanya sedikit yang memperhitungkan kesadaran metakognitif guru, dan bahkan lebih sedikit lagi studi di mana kedua kelompok ini diperiksa. Nah, kalau menurut saya di sini ada yang tidak kurang wajar dan kurang berterima gitu ya. Enggak natural, terutama di bagian kedua dan ketiga ya. Jadi bisa kamu reformulate seperti ini, misalnya ada beberapa penelitian dan inventaries atau dalam temuan, inventory juga bisa disebut, bisa diinikan temuan ya. Ada beberapa penelitian dan temuan yang dilakukan terhadap metakognisi siswa. Namun penelitian yang berfokus pada metakognisi guru itu lebih sedikit atau jauh lebih sedikit. Bahkan ya, penelitian yang melibatkan kedua kelompok ini jauh lebih sedikit lagi. Bisa juga jauh lebih sedikitnya bisa di akhir saja boleh ya. Namun hanya yang kedua bisa, namun hanya sedikit yang meneliti metakognisi guru, bahkan penelitian yang berfokus pada kedua kelompok atau pada guru dan siswa itu jauh lebih sedikit lagi. Itu menurut saya lebih urutannya lebih wajar dan berterima di dalam bentuk source language dalam hal ini yaitu bahasa Indonesia.
Bagaimana menurutmu? Any comments? Dan jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kalimat itu ada berubah, itu nggak apa-apa ya. Boleh Oh, berubah urutannya boleh. Kayak misalnya gini, bahasa Indonesia itu kan subjek, verb, object gitu ya. Subjek, verb, object, complement. SPOK, ya kan? Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu kan bahasa Indonesia kan begitu ya. Halo? Iya, ma'am. iya men. Nah, sedangkan di bahasa Inggris tidak selalu begitu. Begitu juga sebaliknya. Di bahasa Indonesia kadang-kadang kayak misalnya gini. Orang bahasa Indonesia kita mengatakan kemarin saya pergi ke Bandung. Ya. Kalau di bahasa Inggris biasanya keterangan itu di belakang kan gitu. Nah, bisa kita terjemahkan I went to Bandung yesterday atau yesterday, I went to Bandung. Jadi seperti itu. Nah, mana yang paling sering dilakukan? Berarti itu yang paling wajar dan berterima gitu. Paham? Paham men. Ya. Kalau tadi di dalam kasus kalimat yang pertama ini sebetulnya tidak ada perubahan pesan ya. Justru di di sini kita meng-highlight pada bagaimana pembaca itu memahami bahwa pesan yang ingin disampaikan dari kalimat pertama ini adalah metacognitive awareness inventories ini lebih banyak berfokus pada students. Kan gitu. Ya. Berfokus pada students. Jumlahnya lebih banyak berfokus pada students. Gitu. Yang yang penelitian metacognitive awareness inventories yang berfokus pada teachers itu jumlahnya lebih sedikit. Bahkan metacognitive awareness inventories, ya penelitian metacognitive awareness inventories yang dilakukan pada guru dan siswa sekaligus ya bersamaan simultaneous itu malah jauh lebih sedikit lagi. Itu kan sebetulnya pesan yang ingin disampaikan dari kalimat pertama ini. Begitu. Oke? Oke men. Oke. Follow me? Do you understand? Yes men. Oke, coba kita masuk ke kalimat berikutnya. Kalimat yang kedua. From all the inventories measuring the metacognitive awareness in teaching and studying, the metacognitive awareness inventory for teachers was chosen as the most suitable for this study. Di sini Rizky menerjemahkan dari semua persediaan yang mengukur kesadaran metakognitif dalam mengajar dan mempelajari inventaris kesadaran metakognitif guru dipilih sebagai yang paling cocok untuk penelitian ini. Kamu sendiri ngerti nggak maksud dari kalimat ini? Maksudnya ketika kamu menerjemahkan ini ya, sudah dari Inggris ke bahasa Indonesia, dan ketika kamu baca dalam versi bahasa Indonesianya, menurut kamu ini deliver clear message apa enggak? Paham Pusing nggak nggak paham kamu? gitu sih. Paham nggak paham, soalnya saya juga kurang paham sama apa sih metakognitif itu. Oke. Nah, sebetulnya kan pesan dari kalimat kedua ini adalah metacognitive inventories for teacher dipilih sebagai salah satu
inventory yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, kan gitu, ya nggak? Iya. Iya. Ya kan? Nah, dari semua inventory, jadi gini, ketika kamu pakai istilah bahasa asing, ya kan di sini sebetulnya bisa kamu pakai, teman-teman ini kalau misalnya habis waktu Zoom-nya, ini kan masih 10 menit lagi sudah ada warning, nanti langsung link join di link yang sama ya. Jadi gini, iya. Ketika kita pakai kan metacognitive awareness inventory ini adalah specific term, ya, term khusus. Jadi boleh tidak kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam hal ini, tapi ditulisnya dalam bentuk italic, ditulis miring, ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan istilah yang sama dengan bahasa source-nya, bahasa sumbernya, gitu. Nah, dari semua inventory, boleh kita tetap pakai gunakan inventory. Dari semua inventory yang mengukur metacognitive awareness, itu kita juga tidak terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam mengajar dan belajar, ini sebetulnya boleh kita kasih koma. Ya, kita kasih koma. Metacognitive awareness inventory for teachers, ya, atau di dalam itunya adalah MAIT, ya, metacognitive inventory teachers, ya, di atas itu di teks sumbernya, ya, di bahasa sumbernya kan ada for teachers, ya, metacognitive awareness for teachers itu kita tulis dalam bahasa Inggris tapi ditulis miring. Dipilih sebagai yang paling cocok atau paling sesuai untuk penelitian ini. Gitu ya. Dari semua inventory yang mengukur metacognitive awareness dalam mengajar dan belajar, metacognitive awareness for teachers dipilih sebagai yang paling sesuai atau paling cocok untuk penelitian ini. Gitu. Oke? Oke. Kalimat berikutnya adalah alasan-alasan kenapa MAIT atau metacognitive awareness ini dipilih sebagai yang paling cocok, ya. Di situ ada sequence, ya, ada pertama-tama itu sequence berarti kan urutan. First of all, yang pertama, because it is constructed on the same components as the student's version. The metacognitive awareness inventory is based on. Di sini terjemahannya adalah pertama-tama karena dibangun pada komponen yang sama dengan versi siswa, metacognitive awareness inventory didasarkan pada. Nah, ini kan pada apa gitu. Ya. Alasan pertama dipilihnya metacognitive awareness inventory for teachers karena memiliki komponen yang sama dengan dasar metacognitive awareness inventory for students. Kita terjemahkan seperti itu. Karena pesannya adalah bahwa MAIT dan MAI, ya, metacognitive awareness inventory for teachers, memiliki dasar komponen yang sama dengan metacognitive awareness for students. Oke? Jadi didasarkan pada titik itu kan kalau kita bacanya kita assume pembaca kita tidak mereka tidak memiliki background knowledge juga, maka kalau bacanya teks seperti ini pasti akan bingung sekali gitu. Yang kedua, nantinya, oke, teks bahasa Inggrisnya dulu. Is mana cusnya maksudnya? Is based on. Later on,
During this research project, these two inventories will be used simultaneously to explore the interconnection between teachers and students. Ya. Later on, nantinya di sini ya diterjemahkan sebagai nantinya selama proyek penelitian ini, kedua inventories ini akan digunakan secara bersamaan untuk mengeksplorasi interkoneksi antara guru dan siswa. Ya, nah nantinya selama proyek penelitian kedua inventories. Nah, daripada menyebutkan dua inventories, lebih baik kita menyebutkan kedua istilah itu. Ya, nantinya selama proyek penelitian ini metacognitive awareness inventory for students dan metacognitive awareness inventory for teachers akan digunakan secara bersamaan untuk mengeksplorasi keterhubungan antar guru dan siswa. Ya. Oke. Okay, ma'am. Next. Lanjut ke kalimat berikutnya. To support students self-regulation, teachers, ini harusnya ada titik ya. To support student self-regulation titik, teachers should be able to regulate their own action. For example, teaching. Ya. Untuk apa namanya ini? Oke. Untuk mendukung guru pengaturan diri siswa, nah ini apa namanya, punctuation, tanda baca juga itu mempengaruhi message, ya, tanda baca itu mempengaruhi message. Contohnya, contoh pentingnya punctuation ya, atau contoh pengaruh punctuation terhadap message. Man, without her women, is nothing. Ya. Kemudian man, without her, tadi apa? Man without her women is nothing. Ya, man, without her women is is nothing. Kalau punctuation-nya, penempatannya berbeda, maka maknanya juga akan berbeda. Sebentar, saya coba ini kan. Sebentar. Nah, contohnya gitu. Ya, tadi ya saya bilang a man without her women, is nothing. Laki-laki tanpa perempuannya bukan siapa-siapa. Kemudian ada punctuation lain, a man, titik 2, without her, is nothing. Ya. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, ya. Jadi apa namanya?